suami istri gabung ya. Intinya itu ketika kenapa dipisah, yang jelas masih dalam satu bis. Kemudian sering terjadi bapak-bapak ibu-ibu ketika kita masuk pesawat, tempat duduk di pesawat itu sering juga terpisah suami istri. Maka itu nanti nomor satu, yang penting bapak ibu ketika sudah masuk pesawat duduk dulu sesuai dengan nomornya. Nah, setelah selesai itu baru nanti bisa diatur tukar ya, karena ketika masih masuk pesawat itu biasanya masih ribut urusan masukkan tas ke dalam bagasi kabin ya. Sehingga duduk dulu, tas sudah masuk bagasi kabin, duduk baru nanti diatur ketika bapak ibu terpisah jauh, nanti kita tukar satu sama lain sehingga berdekatan. Lali Kolombo. Pada tahun kemarin, tahun 25 ini saya merasakan ketika pesawat melalui Kolombo, luar biasa guncangannya. Karena saya waktu naik Saudi itu ada kelebihannya, ada musola. Ada musola. Karena sholat subuh pas goncang, itu ada seorang yang imami subuh itu. Celat. Setelah rakaat pertama setelah Fatihah azal-zalah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah azal-zalah lagi. Azal-zalah kan ayat goncangan. Karena goncangannya luar biasa. Biasanya kalau dari Indonesia ke Saudi di atas 10 lainnya aman. Nah, pegunungan apa ya? Arus udara. Jalannya belum aspal. Turbulensi ya. Bapak Ibu yang selama ini belum pernah naik eskalator ya, dan belum pernah naik turun lift, itu sebaiknya perlu latihan ya. Kalau di Ratu Luwes ya, Ratu Luwes itu ada eskalator. Itu penting sekali. Jadi bapak ibu yang belum pernah naik turun lift harus mencoba naik turun lift dengan tombol-tombolnya. Bagaimana masuk lift, lalu bagaimana menghidupkan, itu perlu latihan. Kemudian juga eskalator. Eskalator mana yang ada? PKU. Nah, PKU yang di PKU mungkin sudah merasakan. Tapi yang nombor orang lain. Ya, coba nombor sendiri. Pengalaman saya pernah jadi petugas tahun 2006. Itu ada jamaah asal Lombok. Itu hotelnya itu sampai lantainya banyak. Nah, ketika naik lift, turun di lantai dasar, buka orangnya itu lagi ya. Terus program lagu itu mana ya, saya tadi mestinya keluar belok kiri tapi kok bingung ya. Nanti pokoknya ini lantai 7 sudah dipencetkan, nanti begitu keluar silakan belok kiri, begitu naik turun itu lagi.
ini contoh. Ya. Jadi perlu berlatih bagi yang tidak biasa naik turun lift. Latihannya harus mulai mencet sampai keluar. Ya. Pencet terus. Kemudian juga eskalator. Ya. Kalau ke Masjidil Haram itu sering juga naik turun eskalator. Itu kalau belum pernah juga bingung. Sikil sing Depan kabeh. mau naik, mau angkat, ya. Maju tidak mau, mundur juga tidak mau. Nah, ini perlu latihan ya. Naik eskalator. Kemudian juga kalau tidak biasa dengan WC duduk, itu perlu berlatih WC duduk, toilet duduk. Di hotel itu tidak ada yang jongkok, khawatirnya nanti dinaiki gitu. Malah dhuwur, Pak. Tapi dinaiki. Mangkrek. Nah, kalau tidak berat tidak apa-apa, kalau berat Makin jadi harus berlatih WC duduk. Ya. Cara nyetornya juga perlu berlatih. Kalau nggak tahu susah juga. Gimana nyetornya? Nah, itu cara nyetornya. Kemudian ada semprotan untuk cekbol. Harus tahu juga. Ya. Semprotan untuk cekbol. Berikutnya keran. Keran. Keran kamar mandi. Beda-beda ini. Itu Dari macam itu. ada untuk menghidupkan air dan untuk matikan. Tapi nanti bisa digoyang kanan goyang kiri. Kalau goyang kiri itu panas, kalau goyang kanan dingin. Goyang-goyang. Nah, itu terus ketika mau pakai shower itu harus tahu bagaimana cara menghidupkan shower atau mau pakai untuk wudhu, gimana menghidupkannya. Maka penting ketika Bapak Ibu masuk hotel akan memakai kamar mandi atau toilet, pastikan bisa ya. Jadi jangan sampai pakai dulu setelah itu bingung ya. Coba sih, Bu. Dicoba dulu hidupnya Yang pernah gimana. ada, Bu. Nah, kalau sedang dipakai tidak bisa orang bantu masuk. Nah, tuh. Kan ini wangi, Mas. Nah, jadi harus berlatih itu. Dan juga khawatirnya itu kok keliru panas dinginnya. Wah, ngomong-ngomong. Pakai shower pas panas langsung mandi. Waduh. Panasan. Nah, tuh. Nggak mau diset, tetap. Kemudian shower. Kemudian juga pakai toilet pesawat. Ini betul-betul untuk yang belum pernah perlu belajar. Bisa dengan menggunakan YouTube sudah banyak bagaimana cara menggunakan toilet pesawat. Bapak Ibu yang belum pernah, ketika akan masuk toilet pesawat supaya tanya dulu kepada yang sudah tahu gimana cara menggunakan ya. Itu tanya dulu, setelah selesai bisa baru menggunakan. Intinya pokoknya jangan sampai belum tahu langsung menggunakan. Tanya dulu, kalau sudah baru menggunakan. Ini yang sudah terjadi. Lalu menggunakan kartu hotel. Sekarang kunci pintu sudah tidak lagi memakai kunci seperti kita di rumah, tapi kuncinya itu pakai kartu. Bagaimana menghidupkan, menempelkan kartu dan tandanya sudah hidup ya. Lalu bagaimana menggunakan kamar, kan kartu itu harus dimasukkan ke tempatnya. Tempat kartu di dalam supaya lampunya hidup ya. Tapi yang lebih penting lagi ketika keluar kartu tadi harus diambil di bawah. Sering sekali terjadi. Nah, kartunya mana? Waduh, di dalam. Tadi,
yes. Karena mungkin nggak tahu atau karena tergesa-gesa, tapi itu sering terjadi kasus seperti itu. Jadi kartunya ketinggalan di jalan. Jadi begitu masuk, pakai kartu langsung tancapkan ke tempat kartu. Nanti ketika keluar, tarik dulu kartu dari tempatnya, baru keluar. Ya ini persoalan sepele, tapi buat yang belum pernah ini menjadi masalah. Ya, untuk hotel satu kamar tuh bisa 4 orang, bisa 5 orang. Ya, kalau yang dulu-dulu itu bisa sampai 10 orang juga ada. Ini belum tahu ketemu. Paling 5 Pak. Saya nggak ketemu itu saya. 4-5. Kalau banyak-banyak itu susahnya kalau ada toilet. Satu Pak. Problemnya itu aja. Kalau mandi tidak apa-apa, tapi kalau mau buang air kecil sudah harus segera keluar. Di dalamnya lagi BAB, terpaksa pinjem toilet kamar lain. Nah, nanti juga begini bapak-bapak ibu-ibu, satu kamar 4 atau 5 itu ada yang suka AC dan ada yang tidak suka AC. Saya suka AC. Ini juga jadi masalah. Iya. Satu suka AC, satu nggak suka AC. Satu. Yang kedua, tidur. Ada yang suka dimatikan lampunya, ada yang tidak suka dimatikan lampunya. Itu sering masalah. Ya makanya nanti itu perlu yang tidak suka AC itu sebenarnya ada cara. Karena misalnya AC di sini, AC di sini kalau yang nggak suka AC ya pas di bawah AC. Kutunya ke AC. Di depannya. Ya. Ya. Di depannya pas kena anginnya AC itu dingin pas bawahnya. Ngalai. Tergantung banyak mana. Kalau banyak yang nggak suka AC, wah itu ya gimana ngaturnya. Kemudian kalau soal lampu, ya lampu ada yang suka gelap dan tidak. Nanti bapak-bapak ibu-ibu yang suka gelap, itu dari rumah bisa berbekal ini Selimut. apa namanya masker mata, masker mata, atau pakai kacamata hitam butet. Sekedar untuk pengantar tidur. Kalau sudah tidur tidak tahu. Itu sepele tapi penting. Ya. Kemudian bapak-bapak kalau ada yang perokok, ada yang perokok, ini tetap usahakan merokoknya tidak di dalam Kamar. karena di situ ada alarm yang akan bunyi. Biasanya pengalaman yang saya ketahui untuk bapak-bapak yang merokok itu merokoknya di tangga, ya. Jadi hotel-hotel satu sisi ada lift, tapi ada juga tangga, ya. Jadi tangga itu tempat untuk nyepur, tempat untuk nyepur. Ya. Sudah, nanti memang kalau bapak ibu lewat tangga akan banyak bau rokok, ya. Karena biasanya di situ tempat merokok. Ya kalau selama haji bisa berhenti merokok, lah itu suatu prestasi, mungkin bagian ada kemaburan. Ya itu kaitannya mungkin ada yang merokok. Ya itu hal-hal yang sebenarnya sepele tetapi penting. 25 juta